Perkenalkan, nama saya Jennifer Kalibuke, NIM B20311080023 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado, Koordinator Program Studi Dr. Insinyur Sofia Wantasen MSI, tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, dosen penanggung jawab mata kuliah Dr. Insinyur Sandra Angelin Pakasi MSI, dosen pengampu Insinyur Roni Nango MS. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang udara tanah. Definisi udara tanah, yaitu udara yang berada dalam ruang pori-pori tanah, merupakan fase gas dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Udara tanah memiliki fungsi sebagai O2, yaitu untuk pernafasan akar, mikroorganisme, dan hewan dalam tanah. Yang kedua sebagai CO2 untuk dekomposisi dan pelarut hara. Yang ketiga sebagai N2 sebagai suplai air tanah. Komposisi udara tanah secara real. Komposisi udara tanah dibanding udara atmosfer sebagai berikut. CO2 sebesar 0,1-20% udara tanah dan 0,03% udara atmosfer. O2 lebih kecil dari 21% udara tanah dan 21% udara atmosfer. N2 sebesar 79% udara tanah dan 79% udara atmosfer. Komposisi tersebut dapat berubah tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, aktivitas biologi tanah seperti akar tanaman, mikroorganisme yang ada dalam tanah. Yang kedua, kecepatan pertukaran udara tanah dan atmosfer yang dipengaruhi oleh tanah seperti tekstur, struktur, bahan organik, temperatur tanah, kedalaman tanah, dan juga dipengaruhi oleh iklim seperti angin, tekanan udara, dan suhu. Pembaruan udara dalam tanah. Pertukaran udara tanah atau pembaruan komposisi udara tanah dan udara atmosfer dapat terjadi karena adanya gerakan udara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pembaruan udara tanah, yaitu proses difusi, aliran massa gas, dan air hujan. Proses difusi. Difusi adalah proses penyerapan yang berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi unsur hara. Difusi akan meningkat jika konsentrasi hara di permukaan akar rendah atau menurun, atau konsentrasi hara di larutan tanah tinggi atau meningkat. Unsur P dan K diserap oleh tanaman terutama melalui proses difusi tersebut. Aliran massa gas terjadi karena perbedaan tekanan total udara tanah dan udara atmosfer. Perbedaan tekanan ini terjadi karena suhu tanah yang berubah dan kecepatan angin di atas tanah berubah. Yang terakhir, air hujan. Air hujan dapat memperbaharui komposisi udara tanah karena air hujan mengandung O2. Pengaruh aerasi tata udara dalam tanah. Perbaikan aerasi tanah akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan mikroorganisme, peningkatan penguraian BO, dan pencegahan terbentuknya senyawa-senyawa yang merugikan seperti nitrit, amonia, senyawa-senyawa fero, dan lain-lain. Sifat-sifat udara tanah. Yang pertama, kelembapan udara tanah dipengaruhi oleh kelembapan tanah. Yang kedua, udara tanah memiliki suhu yang lebih rendah daripada suhu udara atmosfer. Yang ketiga, ketersediaan udara tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, udara tanah juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Jika udara tanah terbatas akan menyebabkan yang pertama terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan akar, yang kedua terhambatnya pernafasan akar,
Yang ketiga, terhambatnya penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Yang keempat, menekan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah sehingga proses biologis di dalam tanah akan terhambat. Materi yang saya presentasikan, saya ambil dari 3 sumber, dapat dilihat pada slide. Dan sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Shalom dan terima kasih.